Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di suasana seperti ini, majelis seperti ini, majelis yang dibanggakan Allah, yang dihadir oleh para malaikat. Kalau kita bisa melihat yang gaib, maka dari atas kepala kita sampai ke langit sana, malaikat menaungi orang-orang yang ada di pertemuan tersebut, seraya mendoakan mereka dengan doa kebaikan baik dunia maupun akhirat. Hadis Nabi menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah. Mafhumnya bahasa kita, tidaklah satu kelompok manusia, satu kaum berkumpul di rumahnya Allah seperti kita sekarang ini di musholla. Kemudian yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, lantas mereka mempelajarinya, mentelaahnya, mempelajari tafsirnya. Illa haffat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan ketenangan di hati mereka. Wa haffat alaihimul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah cucuri rahmat kepada mereka, rahmat. Kemudian wa dzakarahumullah fiman indah, Allah sebut nama mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya, nama orang-orang yang hadir di majlis seperti ini. Jadi ini pertemuan majlis seperti ini luar biasa di sisi Allah SWT. Ini dinamakan majlis malaikat. Makanya kita adab-adabnya perlu kita perhatikan. Ini jadi patut kita syukuri. Karena sekarang ini banyak pertemuan-pertemuan, namun tidak seperti ini. Jadi kalau kita ngaji, bertemu seperti ini, walaupun sangat-sangat sederhana, yang hadir orang-orang biasa-biasa saja, namun di sisi Allah luar biasa. Malaikat hadir di tempat seperti ini. Namun sebaliknya, pertemuan, majelis, perkumpulan, semewah apapun, diadakan di hotel bintang 7 sekalipun, bukan bintang 5 lagi, bintang 7, bintang 12, saking mewahnya tuh. Mereka bertemu tuh, orang-orang kaya semua, para menteri, raja-raja berkumpul di sana. Tapi mereka tidak buat seperti kita, pertemuan kita seperti ini. Maka pada hari kiamat perkumpulan mereka seperti itu akan mendatangkan penyesalan di sisi Allah SWT. Walaupun yang hadir di situ para menteri, presiden, raja-raja, anggota dewan, namun dia tidak buat seperti yang kita sekarang ini, baca Quran, berzikir, saling mengingatkan dalam agama ini. Maka pertemuan, berkumpulan seperti itu pada hari kiamat akan mendatangkan penyesalan. Makanya sekali lagi kita syukuri.
kita dapat seperti ini ya, bisa hadir seperti ini, bisa meluangkan waktu seperti ini, sesibuk apapun kita. Kemudian malaikat ini dia mempunyai, ada malaikat Allah banyak sekali, makhluk yang paling banyak malaikat. Setiap makhluk hidup, setiap kita ini ada pendamping, bukan satu dua malaikat. Malaikat yang bersama kita, bersama seseorang. Ada malaikat yang mencatat amal baiknya, satu. Yang mencatat amal buruknya, dua malaikat. Malaikat yang menjaga dia dari kesandung, dari jatuh, kejedot. Ada malaikatnya jaga. Udah itu malaikat yang menjaga dia dari gangguan makhluk halus yang lain, ada lagi, malaikat lagi, udah banyak. Wa yursilu alaikumul hafadhah. Malaikat. Udah itu malaikat yang mencatat daun-daun yang berguguran. Ada lagi, belum lagi malaikat yang di langit sana tuh. Di langit. Belum lagi malaikat yang khusus berzikir saja. Dari sejak diciptakan dia sujud saja, yang ruku saja, yang baca tasbih saja, yang menggotong arus saja sampai hari kiamat. Yang sujud dari sejak diciptakan sampai hari kiamat, apabila kiamat terjadi baru diangkat kepalanya. Apa yang dia katakan? Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah kami beribadah kepada engkau dengan sebenar-benar ibadah. Malaikat yang berzikir saja tuh. Kiamat terjadi, selesai, berhenti berzikir. Apa yang dia katakan? Subhanaka ma zakarnaka haqqa zikrik. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah kami berzikir kepada engkau dengan zikir yang sesungguhnya. Malaikat sejak diciptakan berzikir sampai hari kiamat. Dia bilang zikir kami masih tidak sempurna. Bagaimana kita sekarang ini zikir main-main, zikir jadi jauh sekali. Ada lagi malaikat yang selain tugas-tugas gitu, ada lagi malaikat sayyahin. Malaikat sayyahin yaitu malaikat yang bertebaran di muka bumi, berkeliling mereka, jumlahnya hanya Allah yang tahu, mencari pertemuan majlis-majlis seperti ini. Rombongan malaikat. Nah, jadi apabila mereka sudah ketemu nih, kita mulai ya, sudah ngumpul, ketemu, datang dia, ramai itu. Itu tadi menaungi sampai bertemu-temu sampai ke langit sana tuh. Mendoakan orang-orang yang hadir yang ada di dalamnya. Dengan doa kebaikan baik dunia maupun akhirat. Setelah selesai pengajian bubar, mereka kembali, Allah tanya. Allah Maha tahu, cuma Allah tanya aja. Dari mana kalian? Kami dari pengajian di Bambu Hapus, di musola yang cukup terkenal. Apa yang mereka kerjakan di sana? Malaikat tadi menjawab pertanyaan Allah, apa yang mereka kerjakan? Mereka membaca kitab-Mu ya Allah, mereka mempelajari Al-Quran, mereka saling mengingatkan satu sama lain kan. Kemudian dari pertemuan itu apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan surga-Mu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Tidak ya Allah. Bagaimana sekiranya mereka pernah melihat surgaku? Dijawab oleh mereka, kalau sekiranya mereka pernah melihat surga-Mu ya Allah, pasti mereka lebih gila lagi. Maksudnya lebih semangat lagi ngaji. Lebih sering lagi mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini ya. Tiap hari mungkin. Sehari bisa berapa kali. Kalau sekarang ini seminggu sekali aja udah alhamdulillah ya. Jadi mereka, kalau mereka pernah melihat surga-Mu, pasti mereka lebih semangat lagi, lebih sering lagi untuk mengadakan pertemuan seperti ini. Pengajian seperti ini. Kemudian apa yang mereka takuti dariku? Dari apa mereka minta perlindungan? Mereka minta perlindungan dari neraka-Mu ya Allah. Mereka takut neraka-Mu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Tidak ya Allah. Bagaimana sekiranya mereka pernah melihat neraka-Ku? Kalau sekiranya mereka pernah melihat neraka-Mu ya Allah, pasti mereka lebih rajin lagi.
Jadi apapun keadaan mereka tetap hadir. Hanya mereka lebih semangat lagi untuk hadir, melibatkan diri di pertemuan, di majelis-majelis seperti ini. Hanya Allah kata kalian saksikan. Kalian saksikan bahwasanya saya akan berikan apa yang mereka harapkan dariku, yaitu surga. Dan saya akan ampuni, saya akan lindungi mereka, saya akan amankan mereka dari yang mereka takuti, yaitu nerakaku. Dan kalian saksikan bahwasanya dosa-dosa mereka sudah aku ampunkan, kata Allah SWT. Sudah aku ampuni. Jadi luar biasa. Jadi kita kembali ke kajian kita hari ini, yaitu tentang tafsir ayat-ayat kursi ya. Ayat kursi. Sebelum kita menerangkan tafsirnya secara singkat, fadilatnya secara singkat, kita ambil berkah, kita baca dulu bersama-sama. Ikutkan saja ikutkan dulu ya. Ikutkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Kita bahas tajwidnya sedikit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi jangan Allah. Kalau langsung baca Allah, salah berarti berarti awalnya. Jadi dulu. Allah. Iya, jadi
Allah, Allah. Iya. Banyak yang langsung baca Allah, Allah. Jadi salah tuh. Bahkan yang lebih parah lagi imam Allahu Akbar. Bukan akbar, wakbar, salah besar tuh. Berubah maknanya, berubah arti salah. Ada yang baca Allahu Akbar. Ada akbar dipanjangkan, yang seharusnya akbar pendek, maha besar, dia panjangkan akbar, 2 harokat, akbar, akbar artinya tobel. Tobel itu genderang, tabur, kayak beduk gitu. Jadi Allah itu genderang. Di samping bacaannya salah, kalau dia takbiratul ihram kayak gitu, tidak sah salatnya, batal. Mengandung kesyirikan lagi. Jadi kalau dia tahu berubah makna begitu, dia sengaja kan kafir hukumnya. Kalau dia tidak tahu tuh, dia baca Allahu Akbar, barnya dipanjangkan, berubah artinya menjadi genderang. Allah itu genderang berarti. Allah itu tabur. Berarti kalau dia tidak tahu, dia masih belajar nih kayak ibu-ibu, Allah maafin. Kita masih terus ingin tahu, ingin belajar. Salah-salah dalam baca Quran itu, baca ini, karena bahasa Arab itu sangat sensitif sekali. Salah ucap berubah maknanya. Allah maafin. Nah, tapi kalau dia baca salah begitu, dia tidak belajar lagi, sudah, sholatnya, ibadahnya tidak sah, tidak diterima Allah SWT, karena dia beramal, beribadah tanpa ilmu. Jadi Allah Akbar tanpa ilmu, baca salah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada wakbar, ada Allahu Akbar, ada lagi A-nya dipanjangkan, Allahu Akbar, ataupun Allah. Kalau Allahnya, A-nya dipanjangkan Allah, jadi apakah Allah. Keraguan, ragu-ragu berarti. Apakah Allah Maha Besar? Ataupun aknya dia panjangkan Allahu Akbar. Berubah. Yang pendek dipanjangkan berubah artinya tuh. Nah, jadi itulah perubahan. Jadi Allah jangan langsung Allah. Allah. Gitu kan? Kemudian Allahnya betul-betul tebal ya. Usahakan Allahnya itu tebal-tebal kan, Bu. Jadi kalau orang-orang Nasrani Allah, nah kita mesti tebal kan. Kalau kita kurang tebal, mirip Allahnya orang Kristen. Makanya bukti kita yang dakwah pertama kali di Indonesia bukan orang India. Kalau sekiranya orang India yang pertama kali mengislamkan kita, maka orang Indonesia nyebut Allahnya seperti orang India semua. Orang India, Pakistan, Bangladesh banyak nyebut Allah itu Allah. Allah Rabbul Izzat, Allah. Nah, tapi kalau kita pase-pase orang kita nyebut Allah. Nah, berarti yang pertama kali orang Arab. Bahkan sahabat Nabi dulu yang berdakwah tempat kita. Terus Wali Songo dari Arab. Jadi pedagang Arab mampir ke Gujarat, India baru kemari. Jadi bukan orang India, orang Arab mampir di India, gitu kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan qayyum. Nah, jadi kalau bahasa Arab, kalau doma betul-betul dimonyongin, mulutnya dimonyongin. Allah, kalau fathah terbuka. Misalnya Allahu la terbuka fathah. Allahu la, gitu kan? Huwal hayyul qayyum, jadi dimonyongin, betul-betul monyong mulutnya. Qayyum.
Kalau kurang monyong qayyum. Jangan miring gitu. Kalau u betul. Doma monyong. Alamin, kalau kasrah i, alamin ke bawah, jangan alamin. Qul ya ayyuhal kafirun, run. Jadi yang benar qul ya ayyuhal kafirun. Betul ya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu kan? Sudah, kalau dibahas semua tidak habis-habis. Tajwid habis di masalah tajwid aja. Jadi ayat kursi, seorang sahabat Nabi yang terkenal ahli Quran, Ubay bin Ka'ab. Namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat Nabi yang paling galak, paling keras dalam urusan agama, Umar bin Khattab. Saking kerasnya setan pun takut sama Umar, apalagi ibu-ibu tuh. Yang paling bijaksana, paling kebapak-bapakan Abu Bakar. Jadi masing-masing ada keistimewaan. Makanya Nabi tanya, wahai Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran? Ayat apa yang paling besar, paling agung dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab menjawab, hanya Allah dan Rasulnya lah ya Rasulullah yang lebih tahu. Coba engkau jawablah. Jadi sahabat-sahabat Nabi dulu kalau ditanya Nabi seperti itu, mereka tidak langsung menunjukkan bisa, tidak. Adab mereka. Kalau ditanya mereka walaupun tahu jawabannya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ditanya lagi apa, wahai Ubay bin Ka'ab? Hanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Coba tebak apa? Coba sebut aja apalah katanya, kata Nabi. Oh, kalau begitu ayat kursi ya Rasulullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsung ditepuk oleh Nabi dadanya. Sungguh engkau berkah, ilmumu berkah wahai Ubay. Jadi Nabi benarkan. Jadi ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah surah ayat paling agung. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Kan? Kemudian kalau ditanya ayat yang paling adil dalam Al-Quran apa kira-kira? Ayat yang paling adil dalam Al-Quran itulah ayat yang berbunyi faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil atom pun maka akan dia dapati balasannya. Namun sebaliknya sekecil apapun kejahatan yang dia lakukan dia pun akan mendapatkan balasannya. Jadi, ayat paling adil. Ayat yang paling mengerikan dalam Al-Quran apa? Dalam surat Amma yatasa'alun. Falan nazidakum illa azaba. Orang-orang yang tersiksa dalam api neraka mereka minta diringankan, tidak dikabulkan. Minta diliburkan walaupun hanya 1 hari 1 jam, walaupun hanya 1 menit. Minta dilibur dari siksaan walaupun hanya berapa menit, tidak dikabulkan. Minta dimatikan semasa dia di dunia takut tidak mau mati, waktu dikubur minta dimatikan, siksa kubur itu belum lagi siksa akhirat. Minta dimatikan, tidak juga dimatikan, bahkan dijawab atas permintaan
keluhan mereka ini, Al-Quran menjawab, falan nazidakum illa azaba. Tidak kami tambahkan kecuali azab yang lebih pedih lagi. Jadi orang-orang ahli neraka itu makin pedih, makin parah tuh siksaannya tuh. Mereka terhijab dari Allah, nggak bisa melihat Allah, itu merupakan tersiksanya juga, merupakan siksaan tersendiri bagi mereka tuh. Bagaimana rasanya itu. Kemudian waktu ahli sorga masuk sorga, ahli neraka masuk neraka, ajal yang namanya kematian diangkat ke tengah ke atas, semuanya memandang, ahli sorga memandang, ahli neraka memandang, lantas disembelih kibas ini, kambing, itu ajal, disupakan seperti kibas, kambing kibas. Mereka semuanya paham bahwasanya ini adalah ajal, kematian, lantas disembelih, udah disembelih dikatakan kepada orang ahli sorga, khuludun la maut. Kalian kekal selama-lamanya dalam sorga, tidak ada lagi kematian. Jadi ahli sorga menyaksikan itu, mereka lebih girang lagi, lebih bahagia lagi, lebih puas lagi hati mereka. Soalnya dia takut, khawatir jangan-jangan nikmat yang begini hebat luar biasa, tahu nanti ada batasnya tuh. Mati tahu kan. Kemudian dikatakan ke ahli neraka, kalian sudah saksikan yang namanya ajal, yang namanya kematian sudah disembelih, sekarang kalian kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Mereka bertambah tersiksa lagi. Sudah tidak ada harapan lagi untuk aman dari siksaan yang begitu dahsyatnya itu. Itu ayat yang paling mengerikan. Jadi masing-masing ada ayat yang paling ini, yang penuh dengan tauhid, surat Al-Ikhlas ya. Nah, ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Jadi untuk waktu sekarang ini mungkin kita sebelum tafsirnya cuma fadilatnya saja, paling menerangkan fadilatnya. Fadilat ayat kursi ini. Jadi ini ayat yang paling agung. Kemudian suatu hari Abu Hurairah, sahabat Nabi, kalau mendengar sahabat Nabi jawab radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Semoga Allah turunkan keredaannya, semoga Allah ridai. Kalau dengar nama Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat. Jadi kalau kita tidak bersalawat dengar nama Nabi, tapi dengan sahabat nama Nabi Muhammadnya itu ya, nama Nabi banyak tuh, ada Ahmad, Mustafa, Mujtaba, Murtada, Mahmud, itu banyak sekali namanya. Nah kalau disebut nama Nabi, ada orang Nabi Muhammad, jelas-jelas Nabi Muhammad, baru kita wajib mengucap selawat. Kalau orang itu ngomong Muhammad tapi maksud dia bukan Nabi Muhammad tukang es, misalnya tukang bakso, tidak wajib tuh. Nanti apa aja dengan Muhammad itu, Muhammad teman kita, Allahumma sholli alaihi. Tidak juga tuh. Iya. Jangan berlebih-lebih. Maksudnya nama Nabi Muhammad jelas tuh. Itu pun Muhammad. Kalau sebut Ahmad, Mustafa, nama Nabi yang lain, Toha, Yasin, tidak wajib. Tapi kalau nama Nabi Muhammadnya wajib. Kalau sering sebut sudah 3 kali cukup. Jadi kalau tidak baca sama sekali ancamannya berat. Nabi sebut inilah orang paling bakhil. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling bakhil adalah orang yang apabila nama aku disebut dia tidak mau bersalawat kepadaku. Bahkan Nabi, waktu Nabi naik tangga mimbar 3 kali, 1 kali Nabi nyebut amin, amin, amin 3 kali. Lantas ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, engkau naik mimbar tadi, ketika akan pidato tadi, engkau setiap anak tangga baca amin, amin, apa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Itu malaikat yang nyuruh saya amin. Yang pertama berkenaan dengan ibu bapa, Ramadan. Nah yang satunya lagi, malaikat berkata, celakalah wahai Muhammad bagi umatmu yang mereka disebut nama engkau kepada mereka mendengar nama engkau tapi mereka tidak mau bersalawat kepada engkau. Celakalah mereka, celakalah dia. Aminkan ya Rasulullah.
Amin, kata Nabi. Iya, jadi jangan lupa kalau kita dengar baca salat Allahumma shalli alaihi walaupun pelan. Jadi sahabat Abu Hurairah dia menceritakan suatu hari saya disuruh oleh Nabi untuk menjaga gudang makanan korma. Jadi orang-orang zakat para orang-orang yang berzakat mengeluarkan korma dikumpulkan di satu gudang, satu bangunan untuk menyimpan korma ini. Nah, Abu Hurairah disuruh Nabi untuk menjaga gudang ini. Akhirnya di malam hari ada anak muda datang mencuri tuh. Tidak banyak, cuma segenggemin gini aja penuh tuh korma. Kalau di Arab tidak ada harganya ya, tapi kalau sini mahal nih segini nih. Coba aja tanya tukang korma. Segini mahal apa korma ajwa tuh. Dicuri sama pemuda. Akhirnya ditangkap oleh itu, bukan pemuda, agak orang tua. Kayak kakek. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Engkau mencuri ya? Saya bawa engkau ke Nabi. Dia minta dikasihani. Jangan tangkap aku, jangan bawa ke Rasulullah. Saya orang miskin, orang tua, tidak punya apa-apa, anak-anak di rumah nangis kelaparan. Akhirnya dia tidak tega, dilepasin sama dia. Lagian diambil bukan juga barang banyak kan, untuk makan, lapar. Dilepasin. Keesokan harinya dia ketemu Nabi, Nabi tanya, Abu Hurairah, kejadian apa semalam? Apa yang terjadi di gudang yang kau jaga? Ada orang tua ya Rasulullah, dia mencuri segenggam korma. Saya tangkap, saya mau bawa engkau, dia minta kasihani saya orang tua, di rumah anak istri lagi kelaparan. Saya tidak tega ya Rasulullah, saya lepasin. Dia bohong, kata Nabi. Dia bohong. Nanti malam dia datang lagi. Lihat aja, nanti malam dia pasti datang lagi tuh. Itu pembohong tuh katanya. Hanya Abu Hurairah buktikan tuh. Malam datang, betul orang tua itu. Mencuri lagi tuh, segitu lagi. Akhirnya ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Ditangkap. Sudah, sekarang saya bawa engkau ke. Dia nangis-nangis, minta dikasihani, janji tidak akan ngulangi lagi. Sudah, saya tidak ngulangi lagi. Jangan saya diserahkan ke Rasulullah. Sudah, saya tidak ngulangi lagi. Ini udah terakhir. Kasihan anak-anak di rumah pada nangis kelaparan nungguin. Akhirnya dilepasin tuh. Udah pulang cepat, udah jangan diulangi lagi ya, udah. Akhirnya keesokan hari paginya dia ketemu Nabi, Nabi tanya lagi tuh, Abu Hurairah kemarin tawanan kau gimana tuh semalam ceritanya? Akhirnya Abu Hurairah menjawab, iya ya Rasulullah, dia datang lagi mencuri. Akhirnya dia nangis-nangis minta dikasihani, dia janji tidak akan ngulangi lagi. Akhirnya saya lepasin lagi ya Rasulullah. Dia bohong tuh. Kata Nabi, dia bohong. Ntar malam datang lagi katanya. Pasti datang lagi. Coba aja buktiin. Akhirnya Abu Hurairah buktiin tuh malam yang ketiganya. Benar, datang lagi. Datang lagi orang tua itu ngambil lagi. Sekali ini Abu Hurairah, udah. Sekarang kau tidak bisa lagi. Alasan apapun saya tidak bakalan lepaskan kau. Saya akan serahkan sekarang juga ke Rasulullah. Udah 3 kali nih. Kemarin kau janji tidak mau datang lagi. Ternyata sekarang ini. Akhirnya dia bilang, sudah gini aja, saya akan buka rahasia besar. Asal kau lepaskan saya. Saya akan beri engkau satu bacaan. Yang bilang kau baca, aman. Setan tidak mau mendekat. Janji, iya katanya. Apa itu amalannya? Apa itu bacaannya? Engkau baca ayat kursi. Setiap malam engkau baca ayat kursi, maka semalaman itu engkau akan dijaga oleh Allah. Setan tidak berani mendekat kepada engkau. Udah, karena dia ngasih hadiah ini, dilepas tuh. Lepas, besok harinya ketemu Nabi. Nabi tanya, bagaimana kejadian semalam? Tawanan engkau.
Benar ya Rasulullah, dia datang lagi, dia mencuri. Lantas ya saya lepaskan ya Rasulullah karena dia membuka rahasia amalan kepada saya. Amalan apa itu? Bacaan apa itu? Sehingga engkau engkau ikutkan engkau lepaskan karena dikasih amalan yang hebat. Amalan hebat apa itu? Kata Nabi. Dia mengajarkan ayat kursi ya Rasulullah. Ayat kursi, suruh baca ayat kursi. Jadi kalau saya baca ayat kursi sudah, tidak ada pencuri. Allah jaga, setan tidak mau mendekat tuh. Sudah, hanya dia itu saya lepaskan. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, dia berkata jujur. Dia jujur, dia benar perkataannya, sekalipun dia pembohong. Jadi dia jujur, dia berkata benar, sekalipun orang itu pembohong. Sekalipun dia itu pembohong. Dia jujur, sekalipun dia tukang bohong. Jadi dia jujur, dia berkata benar kepada engkau, memberitahu amalan itu, memang ayat kursi luar biasa untuk terhindar dari setan. Dia benar, padahal dia itu seorang pembohong. Akhirnya Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, tahukah engkau siapa dia? Siapa ya Rasulullah? Dia itu setan, kata Nabi. Dia itu setan yang datang 3 kali mencuri itu. Itu setan. Nah, jadi jangan lupa setiap kita mau tidur jangan lupa baca ayat kursi. Jadi ayat kursi kalau kita baca sebelum tidur, maka semalaman itu tidurnya dijaga oleh Allah. Kemudian setan tidak berani dekat-dekat. 1 fadilat ayat kursi. Kemudian man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, setiap salat fardu selesai, dia baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke sorga sehingga dia mati. Dia mati sorga. Jadi apa kesimpulannya? Siapa yang mau dijamin sorga, maka hendaklah membaca ayat kursi setiap habis salat fardu. Setiap habis salat fardu baca ayat kursi, maka dijamin sorga. Luar biasa, mudah sekali. Saking mudahnya sampai kita malas dengarnya. Sampai orang tidak sanggup ngamalinnya tuh. Ini terlalu mudah. Jadi iman sekarang ini. Jadi yakin itu yang Nabi katakan. Ada yang kiai tua bangka ngaco tuh. Dia bilang, padahal Nabi yang mengatakan siapa akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Dia bilang, wah enggak masuk akal katanya. Masa surga cuma baca la ilaha illallah? Coba praktekin kalau dia sanggup tuh. Kalau dia mau mati tuh. Bisa enggak dia baca la ilaha illallah? Nah, jadi mudah sekali. Jadi kalau kita ingin masuk surga, dijamin masuk surga, jangan lewatkan setiap habis salat fardu baca ayat kursi sekali. Iya. Kemudian fadilat yang lain banyak sekali fadilat ayat kursi ini. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sinatun, apa itu hukumnya? Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Jadi idgham itu hidung, makhrajnya dari hidung.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi dot itu agak ditahan ya, walau ada suara tahan menahan itu ya. Nama istitolah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Man dzalladzi rubza jangan sampai kayak zai. Man dzalladzi di ujung lidah tuh nyantel aja, enggak ada suara desis sama sekali. Enggak ada kola angin sama sekali. Dzalladzi itu man dzalladzi ya, dilatih terus. Banyak yang manzallazi. Ada juga sebagian orang sana nyebut kalau zal itu dibaca da. Mandalladi. Illa bi'izni. Illa bi'izni, bukan bi'izni. Ya. Kemudian Nabi sebut Ismullahil Azam. Siapa yang membaca Ismullahil Azam, kalau dia berdoa diijabah, dikabulkan, tidak ditolak. Doa memakai Ismullahil Azam. Jadi Nabi mengatakan Ismullahil Azam ada 3 di dalam Al-Quran. Ada 3. Jadi yang pertama di surah Al-Baqarah, yaitu ayat kursi yang pertama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum itu Ismullahil Azam. Ya hayyu ya qayyum kita minta kan. Setelah baca ya wal hayyul qayyum, minta apa saja itu Allah kabulkan karena Ismullahil Azam, isim Allah, nama Allah yang paling agung. Surat Al-Baqarah yaitu di ayat kursi yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua di surat Ali Imran. Di surah Ali Imran. Ayat yang kedua yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama. Cuma awalnya alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Ali Imran. Ayat yang kedua. Ayat kedua ya. Yang ketiganya di surat Toha. Di surat Toha ayat ke-7 kalau salah ya. Yang berbunyi wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Surat Toha ayat ke-7 kalau salah, ayat ke-7 yang berbunyi wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Al hayyil qayyum ya. Yang itu tadi ayat kursi wal hayyul qayyum. Yang di An-Nisa Al-Imran wal hayyul qayyum. Sama yang Al-Baqarah ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama dengan yang di Ali Imran bunyinya gitu juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, yang ketiganya di surat Toha ayatnya beda ya. Yang berbunyi wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Tapi sama hayyul qayyum juga, hayyul qayyum. Itulah 3. Jadi kalau orang tanya Ismullahil Azam ada 3 dalam Al-Quran disebut di 3 surat ini. Surat Al-Baqarah yang berbunyi itu ayat kursi tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di surat Ali Imran ayat yang kedua yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang ketiga di surat Toha
Nanti dicek ayatnya, kalau salah ayat 7 atau ayat berapa tuh. Yang berbunyi wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ya, sudah. Kajian kita sudah sampai di sini, mentok ya. Ya, kita baca doa sebelum kita tutup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اشرح صدورنا لطاعتك. اللهم اشرح صدورنا لطاعتك. اللهم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.